Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, pagi ini saya ada bahan untuk saya berbagi lagi dengan teman-teman, yaitu ada kiriman televisi 32 in merek Samsung yang katanya ketika menyala tahu-tahu listrik banting dan televisi ini pun mati, dan ketika dinyalakan lagi MCB banting dan TV ini akhirnya mati total teman-teman. Bagaimana kira-kira perbaikan apa yang harus kita tangani? Yuk sama-sama kita telusuri, semoga kita menemukan kerusakannya dan kita bisa memperbaiki televisi dan televisi ini berfungsi normal kembali teman-teman ya. Yuk tetap semangat dan semangat. Nah ini televisi itu teman-teman, televisi Samsung UA32 TA500. Oke teman-teman, kita cek dulu teman-teman ya, kira-kira televisi ini karena membanting saya tidak akan coba copkan di listrik walaupun katanya sudah. Ini saya akan menggunakan multi tester aja teman-teman ya, untuk mengukur. Bisa dipastikan nih sekringnya sudah putus dan semoga tidak ada yang konslet teman-teman ya. Tapi yang pasti sekring putus itu ada penyebabnya teman-teman. Yuk kita periksa saja ya. Kita buka saja dulu bracketnya teman-teman. Karena televisi ini tidak memiliki baut teman-teman. Kita buka teman-teman, ini ada lubangnya. Masukkan obeng, angkat begitu teman-teman, cungkit ya. Kemudian sisi sebelahnya lagi. Masukkan saja obengnya teman-teman. Agak miring posisinya teman-teman. Dan angkat ya begitu. Sudah kedua sisinya teman-teman, kiri dan kanan. Kemudian sisi atas atau samping atas. Sedikit agak dipaksa saja teman-teman ya, nggak usah takut karena di dalamnya ini ada cover besinya, platnya, jadi tidak akan langsung kena LCD. Ya begitu teman-teman. Sebelah sini masukkan saja obengnya teman-teman, agak miring dan cungkit. Gitu teman-teman ya. Karena televisi ini tidak menggunakan baut teman-teman ya, sudah terbuka dan sudah bisa kita cek. Kita periksa dulu secara kasat mata teman-teman, apakah ada yang hangus. Nah ini teman-teman ya, secara kasat mata yang terlihat adalah sekring teman-teman, tidak kelihatan putus, namun sudah bisa dipastikan. Kita periksa sekringnya teman-teman dengan menggunakan mode dioda. Langkah pertama kita periksa sekring teman-teman ya. Ya dipastikan sekring ini putus teman-teman. Sekring ini sudah putus. Kemudian kita ukur di NTC nya ini apakah konslet teman-teman. Tidak konslet ya teman-teman, NTC aman, tidak konslet. Kemudian kita melangkah terus langsung ke dioda teman-teman ya. Di sini yang terpotong siku berarti di sini plus, di sini minnya. Apakah ada bunyi? Oke, ini menunjukkan bagus, aktivitas dioda bagus. Kita coba balikan, positif kasih yang merah, negatif kasih yang hitam.
Apakah konslet? Tidak ada teman-teman ya, tidak terhubung sama sekali. Artinya dioda ini bagus teman-teman. Tapi sekring bisa putus, kenapa teman-teman? Bisa jadi ada lonjakan listrik mungkin di sana. Dan sekarang kita ukur secara apa dulu sebelum ada tegangan teman-teman ya. Kita ukur, ini bagus teman-teman. Dan sekarang kita ukur transistornya lagi. Tanpa tegangan kita ukur teman-teman ya. Apakah transistor ini ada yang konslet? Kita ukur MOSFET-nya. Ukuran dioda teman-teman tidak short ya teman-teman. Iya, tidak short teman-teman ya. Terhadap kaki tengahnya juga bagus. Tidak short teman-teman ya. Normal teman-teman. Artinya bagus ya. Apakah ada yang konslet? Ini bagus. Kita dibalikkan. Nah ini apakah ada konslet? Oh tidak teman-teman. Biasa tester digital begitu dia baca ya teman-teman. Oke teman-teman, normal semua ya. Semua dioda bagus. Tidak ada yang konslet. Saya coba ukur FET-nya di sini. MOSFET-nya bagus teman-teman. Tidak ada yang menunjukkan konslet teman-teman. Trafo. Ya kalau ini normal. Normal tapi nyebrang tidak boleh terhubung. Ini normal teman-teman ya. Oke teman-teman, normal artinya sekring ini saja yang putus teman-teman ya. Kemungkinan sekring saja yang putus. Kita coba ganti sekringnya teman-teman ya. Kita buka saja PCB-nya teman-teman. Kita balik. Oke. LPDS-nya kita juga buka. Cabut semua soket-soketnya teman-teman ya. Agar kita bisa membuka atau melepaskan mengangkat modul ini, motherboard ini. Oke teman-teman, sudah saya buka dan bisa kita periksa di belakangnya apakah ada yang hangus-hangus. Blok regulator yang ditutup menggunakan ini, menggunakan isolator ini teman-teman ya. Ini bagian power supply-nya. Teman-teman bisa lepas kancing-kancing putih ini dari sebelah atas menggunakan tang kecil saja. Dipencet sambil di bawah ditarik atau ditekan. Kalau menggunakan obeng yang cekung, ada teman-teman seperti obeng shock itu bisa teman-teman ya. Jadi dia langsung mengerucut kecil karena dia ada kancingannya kecil gitu teman-teman. Ya, udah keluar satu, sebelahnya lagi, dan seterusnya begitu teman-teman ya. Tinggal teman-teman keluarkan saja. Oke, sudah terlepas teman-teman, tinggal kita keluarkan saja. Dan ini posisi dari elko dan belakangnya power supply teman-teman ya. Kita lakukan saja pengukuran teman-teman pada elko-nya dengan skala voltase. Saya menggunakan DC dan saya akan coba mengukurnya teman-teman. Apakah ada arus yang tersimpan pada power supply ini teman-teman? Tadi dari dioda sudah bisa diukur saja teman-teman ya. Dioda kita bisa ukur. Ini plusnya, ini minusnya. Kalau ada tegangan tinggi artinya power supply ini tidak bekerja teman-teman. Tapi ini bagus teman-teman ya.
artinya power supply-nya normal dan arus sudah tidak ada lagi. Coba kita ukur di elko-nya langsung teman-teman. Ini elko positif, kita tusuk saja. Ini negatifnya, tusuk saja. Juga tidak ada tegangan teman-teman ya, tegangan tidak ada sama sekali. Artinya power supply ini bagus dan yang putus cuma sekring aja teman-teman ya, bisa dipastikan begitu. Dan sekarang coba kita ganti sekringnya saja. Semoga hanya sekring yang putus akibat jala-jala listrik di rumah, mungkin ya, di rumah konsumen yang melonjak sehingga mengakibatkan sekring ini putus. Atau ada longgar-longgar bisa juga teman-teman, sehingga panas, terjadi panas dan sekring ini pun mengamankan segera televisi ini dan putus. Semoga itu saja. Yuk kita ganti dulu sekringnya dan kita coba teman-teman ya. Sekarang televisi sudah di ruang bedah teman-teman, siap untuk menjalani operasi pembedahan pelepasan sekring. Kita cabut teman-teman. Kita pakai bantuan flux agar memudahkan penyolderan, agar PCB juga tidak terlalu panas dan komponen mudah kita cabut karena timahnya mudah dicairkan teman-teman ya kalau menggunakan flux. Perannya sangat penting teman-teman flux ini, karena dengan memberikan sedikit flux pada timah yang lama, maka timah ini akan mudah sekali untuk kita cairkan teman-teman. Nanti kita solder, nah itu langsung putih dia teman-teman. Nah, akan memudahkan kita untuk mencabutnya. Oke. Nah, sudah tersedot itu teman-teman. Sudah sampai betul-betul timahnya habis. Nah, jika sudah begitu akan memudahkan kita untuk mencabutnya teman-teman. Mencabut sekring yang mau kita cabut atau komponen apapun yang mau kita cabut, tinggal menggunakan pinset dan kita panasi lagi sebelahnya teman-teman, di sebaliknya, di kakinya. Nah, sudah tercabut teman-teman, kaki sebelah hingga sebelah lagi. Oke, sudah tercabut. Bisa dipanasi dari belakangnya teman-teman, kemudian nanti disedot dari bagian depan. Menggunakan flux lagi biar mudah untuk menyoldernya, lebih mudah cair teman-teman. Nah, sedikit kita bantu flux, kita solder belakangnya dan kita siapkan penyedot timah dari sebaliknya agar bisa bersih teman-teman ya. Kalau sudah panas bisa kita sedot teman-teman. Nah, ya. Oke, sudah jadi bolong teman-teman. Lubangnya sudah jadi besar. Bantuan flux, ya itu sudah tembus teman-teman ya. Ada bayangan tangan saya, tuh. Oke, tuh, iya. Dan sekarang kita periksa sekringnya teman-teman. Kita gantikan sekringnya ukuran berapa ampere ini biasanya teman-teman. Gunakan 3,15 ampere teman-teman ya. Saya punya penggantinya sama, namun bodinya lebih kecil saja. Ya, kita pasang begitu teman-teman. Ya, kita solderkan lagi. Oke.
Oke, cukup begitu. Ukur lagi apakah memang nyambung, sambung sekarang teman-teman ya. Kita tes dulu teman-teman ya. Atas voltase. Pastikan belakangnya aman, tidak akan ada konslet teman-teman. Saya coba masukkan ke soket teman-teman, dan kita coba. Aduh, dan ada konslet teman-teman. Jadi ada yang konslet memang. Ini listrik banting lagi. Aku nggak punya pengaman, tadi harusnya pakai bohlam. Putus, enggak, ada yang masih aman, setring terputus. Ini dari power supply nya ini konslet. Coba langsung. Ada tegangan ya. Enggak nih. Ada voltase. Teman-teman, setelah saya copkan listrik trip lagi teman-teman, dan saya melihat ada hitam-hitam teman-teman. Walaupun diukur ini kapasitor diukur tidak ada tanda-tanda konslet teman-teman ya, tapi secara fisik dia mengalami pecah teman-teman. Ada hitamnya, itu ada semacam hitam gitu teman-teman ya, jadi agak pecah sedikit kapasitor ini. Namun ketika diukur tidak menunjukkan konslet atau tidak teman-teman, tapi kapasitor ini pecah, sehingga saya curigai kalau kita ukur ini kapasitor bagus teman-teman. Nah, kita ukur kapasitor ini teman-teman, dan ternyata kapasitor ini tidak konslet teman-teman. Tidak konslet ya teman-teman, namun dia pecah. Ada lonjakan tegangan tinggi teman-teman ya, ada terjadi lonjakan tegangan tinggi, dan pada jalur tidak ada konslet teman-teman. Di jalur kapasitor ini, tempat kapasitor ini tidak konslet teman-teman ya. Saya coba ukur. Nah, aktivitas baik, tidak ada konslet short circuit. Saya bolak-balik teman-teman ya, tidak apa-apa. Dan kapasitornya tidak konslet, tapi ada lonjakan arus tinggi teman-teman ya. Dan saya curigai dari optocoupler ini tidak bekerja dengan baik, sehingga tidak terkontrol, ada tegangan tinggi teman-teman ya. Saya sedang mencari, biasanya ada IC 431 teman-teman ya, semacam transistor kecil gitu, kakinya 3, 431, tapi saya belum menemukannya. Itu biasanya menyebabkan juga loose control pada tegangan tingginya, sehingga over voltage dan arus bisa meloncat, dan kapasitor ini mengeluarkan api sepertinya teman-teman ya. Kalau dilihat dari sekitar lokasi kapasitor ini, area kapasitor ini hitam teman-teman ya. Ini kapasitornya di sini, dan arah pecahnya kemari teman-teman, dan dia loncat kemari apinya itu teman-teman, cat ke sini teman-teman. Sepertinya kalau melihat dari bekas hitamnya dan bodi kapasitor yang pecah sedikit ini teman-teman.
bisa fokus ya kalau dekat ya. Nah, juga ini. Nah itu teman-teman, jadi kapasitor ini pecah teman-teman ya. Nah sepertinya api loncat dari situ, tapi ketika diukur dia tidak apa-apa teman-teman. Saya coba ganti saja dulu dan saya akan tes kembali. Kodenya 331, berarti 330 piko teman-teman. Nah ini teman-teman, saya menemukan 1 nano, tidak apa-apa karena ini cuma 330 piko atau 1/3 nano. Saya kasih yang 1 nano, tidak apa-apa, ada toleransi teman-teman. Yang penting kilovoltnya di sini menggunakan 1 kilovolt 1 kV, dan saya punya ini 2 kV, tidak apa-apa teman-teman, lebih besar lebih bagus. Oke teman-teman, saya akan coba pasangkan lagi teman-teman ya, dan coba kita solderkan. Bersihkan dulu kakinya teman-teman agar mudah penyolderan. Mudah-mudahan ini memang penyebabnya teman-teman, tidak ada lonjakan arus yang tinggi. Kita coba saja dulu. Kalau ada lonjakan arus yang tinggi, kemungkinan optokoplernya atau ada IC 431 nya biasanya teman-teman yang menyebabkan ada lonjakan arus teman-teman. Saya tidak bisa mengukurnya karena lonjakan arus yang tinggi langsung mengkonsletkan ini. Kalau memang dia penyebabnya teman-teman, dan tidak bisa terukur karena listrik langsung padam. Bisa coba saja pasang, mudah-mudahan itu penyebab. Nah, dia tidak mampu lagi menahan teman-teman ya. Ketika arus tinggi dia konslet, tapi ketika diukur tidak konslet, ya itu bisa saja terjadi teman-teman. Dalam pertelevisian, dalam perarusan teman-teman. Ya, saya pasang saja yang 1 nanofarad 331 teman-teman, atau 330 picofarad. Sedangkan yang ini 102 gantinya, yaitu 1 nano, sudah di atas setengah nano ya teman-teman. Kalau ini cuma sepertiga nano, yang ini 1 nano, nggak apa-apa teman-teman, masih ada toleransinya, tidak masalah. Saya akan pasangkan teman-teman ya. Semoga televisi ini menjadi normal kembali. Maaf tadi video terjeda saat pencabutan kapasitor karena sempat mati lampu. Karena banting tadi saya lupa menghidupkan ini teman-teman, videonya teman-teman. Oke, kita solderkan dulu. Solderannya sudah tembus sampai ke atas, berarti artinya sudah bagus, sudah terkoneksi dengan baik. Dan saatnya sekarang kita tes lagi teman-teman ya. Semoga sudah tidak bermasalah lagi. Tidak apa-apa, kita tes saja. Saya tidak menggunakan lampu bohlam juga teman-teman. Saya belum menemukan lampu bohlam saya nih. Sebaiknya sih saya pakai bohlam teman-teman ya, agar tidak. Teman-teman bisa mencoba pakai bohlam di sekringnya, teman-teman pasang bohlam agar tidak banting. Semoga aman-aman saja dan baik-baik saja. Teman-teman, saya akan pasangkan listriknya lagi teman-teman ya. Kita coba amati. Nah teman-teman, sudah tidak banting lagi, trip lagi teman-teman. Artinya fix teman-teman, tadi kapasitor ini penyebabnya teman-teman ya. Oke. Dan coba kita ukur tegangan. Nah, ukur arus AC-nya apakah masuk? Ya, 223 volt teman-teman, sudah masuk ya. Kemudian sudah hidup teman-teman ya. Sudah bisa, arus sudah ada. Dan kita bisa lihat, saya tidak bisa mengukur kapasitornya ini
elko karena terbungkus, saya tidak menusuknya, tapi di sini ada pertanda kehidupan teman-teman. Soket dari infrared ini, infrarednya teman-teman menyala ya. Artinya televisi ini sudah bisa dikatakan normal. Oke, mesin akan saya pasang lagi ke televisinya teman-teman ya. Yuk ikuti, semoga berhasil. Untuk berbagi saja teman-teman ya, untuk berbagi, saya ingin berbagi pengalaman bahwa tidak selamanya kapasitor yang konslet itu ketika diukur dia menunjukkan aktivitas konsletnya teman-teman ya. Saya sudah menggunakan mode dioda di sini, dan ketika kapasitor ini yang tadi dia terbalik begini teman-teman ya, pemasangannya terbalik, dan hanya saya melihat ada bekas hitam saja, bekas hitam, dan bekas hitam di sini tidak ada kebakaran teman, dan kapasitornya sebelah sini teman-teman. Dan ternyata setelah saya mati beneran ada pecah kecil teman-teman. Pecah kecil tadi ini karena sudah saya kopek. Terus saya cungkil untuk memastikan tadinya tidak sebesar ini, hanya garis kecil hitam gitu teman-teman. Dan saya coba pecahkan untuk memastikan apakah kapasitor ini pecah atau tidak. Dan ternyata benar pecah. Setelah saya pecahkan mudah pecah. Dan seperti tadi yang di video awal, saya belum tahu apakah kapasitor ini konslet karena ketika diukur teman-teman ya, ini saya udah menggunakan mode dioda. Ketika diukur begini teman-teman, kapasitor ini tidak konslet teman-teman, sama sekali tidak konslet. Dan ini udah dipasang berulang kali teman-teman, cabut pasang, meletus-meletus terus teman-teman ya, meledak terus. Bukan artinya meledak, listriknya langsung anjlok atau trip teman-teman. MCB di rumah langsung trip. Seperti tadi teman-teman saksikan sendiri ketika saya copkan, saya kaget karena ada bunyi letusan. Dan setelah kedua kali mencopkan listrik masih banting, saya mencari kerusakan dan tidak menemukan teman-teman, dan akhirnya mencurigai ini kapasitor ini dan coba saya cabut saja. Dan saya memastikan lagi ketika dicabut diukur gini teman-teman, tidak ada aktivitas konsletnya teman-teman. Harusnya kan berbunyi kalau konslet ini teman-teman ya. Nah, tapi ketika dipasang di sirkuitnya ada arus dan tegangan tinggi masuk, langsung meledak teman-teman. Cap, keluar apinya teman-teman ya. Itu teman-teman ya, sekedar informasi bahwa ini adalah kapasitor di televisi Samsung Smart TV teman-teman, UA4500 dengan kode kapasitornya di kapasitor CM801 teman-teman. Mudah-mudahan terbaca ya, dekat resistor 1,4 ohm teman-teman, 2 watt. Nah, dekat juga induktor ini teman-teman, induktor yang coklat ini ya. Jadi posisi kapasitornya itu dekat induktor coklat ini. Oke teman-teman, semoga informasi ini ada manfaat buat teman-teman ya. Yuk sekarang kita pasangkan kembali di televisinya, kita rakit kembali. Kita akan coba lagi teman-teman untuk memastikan lagi apakah televisi ini sudah menyala dengan normal. Kita pasangkan lagi. Saya sudah copkan ke listriknya, tinggal kita pantau apakah ada aktivitas. Ya, lampu menyala teman-teman, backlight sudah menyala, pertanda televisi ini sudah on kembali teman-teman. Kita lihat layar sudah menyala teman-teman ya, ada bayangan di keramik, dan ini televisi sudah normal teman-teman ya. Televisi sudah aktif kembali teman-teman, dan kali ini berhasil teman-teman ya. Oke, ya, akhirnya televisi normal kembali teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi sedikit informasi berbagi tentang perbaikan televisi 32 inch Samsung dengan tipe 32 UA32 4500 AK teman-teman ya. Dan televisi ini konslet, ketika dicopkan konslet dan sudah kita temukan kapasitornya menjadi masalah dan tidak terukur kalau itu kapasitor konslet. Namun ada ciri-ciri tanda pecah ketika saya sudah cabut, dan semoga sedikit informasi ini ada manfaat buat teman-teman ya.
Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar dan belajar teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Bye-bye.